pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang besar ya terhadap penanganan masalah sampah. Masalah sampah ini juga karena di Kabupaten Serang ini belum punya tempat pembuangan akhir. Sampah akhir. Ya kalau misalnya tumpukan sampahnya di Keramat enggak akan mungkin lah kalau orang Ciruas yang buang kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bisnis Banten Channel, ketemu lagi dengan saya Nijar Solihin dalam program Aspirasi Rakyat. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bapak Haji Mansur Barmawi SPMM. Nah, kita akan membahas banyak tentang aspirasi masyarakat, apa yang disampaikan kepada beliau untuk disampaikan kembali ke pemerintah Kabupaten Serang. Tentunya kan banyak hal yang tentunya hasil reses itu banyak yang ada yang diakomodir, ada juga yang tidak. Nah, mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa bahas dengan Bapak Haji Mansur. Udah kita bahas tuntas apa saja sih program-program dan aspirasi yang akan dilaksanakan di 2023 ini. Kita sapa dulu Bapak Haji Mansur Barmawi SPMM. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Kang Nijar. Gimana kabar Kang Nijar? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Keluarga gimana, Pak? Keluarga? Alhamdulillah sehat semua, Nijar. Sehat semua ya, ya, Pak? Sehat semua. Sekarang sibuk apa nih, Pak? Ya biasa di bulan Ramadan kan ya, kita silaturahmi dengan para kader, para pengurus partai, mengadakan buka puasa bersama begitu. Ya punten gitu. Bukan bermaksud melanggar ya surat edaran yang disampaikan oleh Presiden. Betul. Ya, tapi ini merupakan sudah satu kebiasaan gitu ya, setiap kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Ya apalagi saya sebagai anggota dewan begitu. Betul. Ya sebagai sarana komunikasi. Betul. Sarana komunikasi, silaturahmi gitu kan. Maka ya beberapa hari yang lalu saya mengadakan buka puasa bersama ya, tentunya di kecamatan yang di daerah pemilihan 5 ya. Waringin, kemudian Keramat Watu, Bojonegara, Pulau Ampel, Gunung Sari. Sari. Nah itu ya kesibukan seperti itulah. Gitu. Memang untuk dewan juga ada larangan, Pak? Apa memang khusus pejabat di ya nggak tahu masuk apa enggak aja gitu dewan. Ya. Kalau Gitu. pejabat pejabat negara, dewan termasuk nggak pejabat itu? Iya, berarti masuk juga ya, Pak ya? Termasuk juga berarti di situ ya, di dalamnya ya. Cuman kan untuk kegiatan kemasyarakatan. Iya, kegiatan kemasyarakatan dan ininya juga jumlahnya nggak banyak inilah gitu. Saya kira mudah-mudahan nggak masalah. Oh iya. Jadi pemirsa Bisnis Banten Channel nih kan kebetulan Pak Haji ini cukup lama di Dewan, Pak ya, di DPRD khususnya menjadi sebagai wakil rakyat. Berapa periode, Pak? Sekarang periode ketiga. Periode ketiga tentunya kan sudah melotok nih, hatam nih soal pengawasan anggaran, menjadi mitra pemerintah kabupaten, Pak. Nah, ini bagaimana, Pak, selama menjabat sebagai anggota dewan di 3 periode ini, Pak? Iya. Ya tentu banyak hal ya yang pelajaran lah yang bisa kita ambil, yang pasti bahwa banyak positifnya insya Allah gitu ya, banyak positifnya ya, karena kami bisa menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah begitu, dan aspirasi masyarakat itu bisa advokasi gitu ya, bisa diperjuangkan sehingga aspirasi itu bisa direalisasikan gitu. Nah itu tentu ya berkat ada yang menjembatani ya, mengkomunikasikan apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah. Nah itu saya kira banyak hal ya positif ya. Keberadaan anggota dewan
ya, dan tentunya saya sih sebagai anggota dewan, manakala saya bisa membantu masyarakat, ya, bisa bermanfaat, ya, bermanfaat bagi masyarakat, ya, itu saya kira merupakan satu kebanggaan gitu, ya, bagi saya sebagai anggota dewan. Kira-kira itulah mungkin Kang Nijar. Siap. Ya, tentunya masih banyak hal lah gitu ya. Nah, kalau kita ngobrol masalah apa namanya suka dan duka mah gitu kan. Iya, pastinya Pak. Karena kan lumayan juga Bapak lama di pemerintahan ya. Nah, ini kan tentunya seiring perubahan kepemimpinan itu banyak dinamika yang terjadi Pak ya. Nah, Bapak terus mengawal itu ya kan, tentunya beda-beda kebijakan kan Pak ya. Nah, ini Bapak bagaimana menilai kinerja pemerintah daerah di era Bapak dari awal sampai sekarang nih Pak? Ya, saya kira pemerintah daerah ini alhamdulillah ya bisa kerjasama ya dengan baik ya dengan kami di DPRD. Jadi kerjasama eksekutif legislatif ini modal awal gitu ya. Jadi ya antara pemerintah dengan dewan ini ya kompak ya, solid begitu kan, bisa kerjasama dengan baik ya untuk membangun Kabupaten Serang. Nah, itu yang terpenting. Baik waktu periode yang waktu awal ya, waktu itu bupatinya masih Pak Taufik ya, masih Pak Taufik. Ya, alhamdulillah bisa kerjasama ya, terus dilanjutkan oleh Bu Tatu. Jadi saya kira ya melanjutkan ya pembangunan di Kabupaten Serang ini. Saya kira progresnya, hasilnya cukup baik, saya kira begitu ya. Contoh ya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan ya, dengan yang kelihatan kelihatan dan paling banyak dirasakan oleh masyarakat. Waktu awal-awal saya menjabat anggota dewan ya, ini pada saat reses atau ketemu ya dengan masyarakat, itu aspirasinya selalu jalan. Banyak yang dikeluhkan itu masalah jalan gitu. Betul. Ya, karena waktu itu belum ada perda ya, percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Jadi bangun jalan, perbaiki jalan dengan hot mix ya, tidak bertahan lama sehingga nggak selesai gitu. Iya, saya merasakan betul Pak waktu pada Rincang itu jalannya rusak. Ya, sehingga pada saat reses itu pasti gitu. Persoalan-persoalan yang lain itu padahal banyak itu persoalan yang lain juga. Ya, cuman yang muncul itu prioritas itu karena memang paling banyak dirasakan. Nah, sekarang alhamdulillah itu ya sekarang sudah kurang lah begitu ya, yang menyampaikan urusan jalan, karena memang ini pembangunan jalan di Kabupaten Serang ini udah luar biasa gitu. Luar biasa ya. Di konsen Ibu Bupati juga ya ini konsen Ibu Bupati di RPJMD itu ya. Nah, itu 600 kilo sudah selesai. Ini udah jalan mantap semua Pak. Sudah mantap semua. Beton gitu kan. Kualifikasi ya jalan kabupaten sesuai dengan yang ada di Perda. Gitu jadi dengan adanya Perda itu kita dorong pemerintah bagaimana jalan-jalan yang ada di Kabupaten Serang, terutama jalan Kabupaten Serang ini tuntas. Seiring dengan itu kita dorong para anggota dewan juga membangun gitu ya jalan-jalan poros desa, poros desa melalui ya aspirasi para anggota dewan. Betul. Gitu. Ya, ini kan kita bicara soal tema kali ini kan Pak, ini saya akan membahas soal sampah dan jalan lingkungan. Nah, ini kita ke jalan dulu Pak. Kalau jalan kan tadi Bapak sampaikan sudah tuntas nih 601 km kalau nggak salah ya Pak ya, di Kabupaten Serang itu. Di semua kecamatan sudah jalan mantap semua udah mulus ya. Nah, ini kan kembali tentunya tadi Bapak sampaikan ada jalan poros desa, kemudian ada juga jalan lingkungan. Nah, ini berarti aspirasi untuk jalan kabupaten mah sudah tidak ada Pak ya. Berarti kan larinya ke jalan poros desa, jalan lingkungan. Nah, itu bagaimana Pak hasil reses? Iya.
Ya, jalan poros desa sih masih ada yang perlu perbaikan ya, masih ada. Ya tapi nggak banyak begitu. Ya maksud saya terus jalan poros desa juga ada yang dinaikkan statusnya. Oh, status dari jalan kabupaten. Jadi jalan kabupaten sebanyak 400 kilo 400 gitu kilo. ya. Nah, itu jadi PR juga, Pak, jadi ya? PR ke depan. Nambah berarti beban. Ya mungkin kondisinya sih mungkin masih bagus. Ya cuman ke depan ya bagaimana kualifikasi jalan tersebut harus disesuaikan dengan statusnya gitu. Dengan standar jalan kabupaten. Jalan kabupaten. 6 meter Pak ya, lebarnya juga beda ya. Nah, kemudian terkait dengan jalan lingkungan ya. Jalan lingkungan ini kan bisa di permukiman ya, di komplek-komplek permukiman, jalan gang dan sebagainya itu. Nah, ini juga harus memang ya dipikirkan. Ya, kenapa ya ini menunjang lah begitu ya. Menunjang aktivitas warga ya, masyarakat begitu kan. Juga ini preventif ya, terkait dengan masalah kesehatan ya, kesehatan masyarakat. Saya kira untuk jalan lingkungan juga memang perlu didorong ya, harus ada percepatan walaupun mungkin ya bisa ini juga didorong melalui anggaran desa. Oh, dana desa. Dana desa bisa. Dana desa. Jadi biar ada percepatan begitu ya. Dari pemerintah daerah juga menganggarkan misalnya ya berapa jalan begitu. Kemudian di desa juga saya kira bisa didorong ya untuk ADD itu dari APBD ya, ADD Pak ya. Bisa didorong untuk membangun jalan-jalan lingkungan. Nah ini ya saya kira sudah banyak juga sih jalan lingkungan gitu ya. Hanya memang ada beberapa ya kalau kita telusuri begitu kan di lapangan ya mungkin ada yang membutuhkan ya untuk pembangunan jalan-jalan tersebut gitu. Nah apalagi kalau di komplek perumahan ya, di komplek perumahan kan sekarang fasumnya sudah ada serah terima gitu ya, serah terima dari developer ke pemerintah. Nah ini artinya pemerintah daerah termasuk di jalan-jalan komplek tanggung jawab perumahan. Pemerintah Pak sekarang. Ini menjadi tanggung jawab. Kalau lihat jalannya masih masih tanah, kan ada itu perumahan-perumahan yang ini ya. Kalau gitu nggak tuntas-tuntas nih Pak pembangunan jalan. Iya, ya itulah ini tantangan buat kita. Jadi ya ini makanya perlu didorong gitu, dorong bukan hanya pemerintah daerah tapi desa juga harus diberikan arahan ya, bagaimana bersama-sama juga untuk menuntaskan terkait dengan jalan lingkungan. Infrastruktur jalan. Nah ini juga akan mempengaruhi berkurangnya titik yang terkategori kumuh. Kumuh, gitu. Iya, jalan pengaruh biasa, gitu kan. Ya kan ada jalan Yotana, kemudian ada air dari got lewat di situ kan, lecek, jadi kan nggak rapi. Nah ini saya kira pembangunan jalan lingkungan ini akan mempengaruhi banyak hal lah, kesehatan ya, kemudian produktivitas masyarakat, meningkatkan ekonomi ya, meningkatkan ekonomi, kemudian juga tadi itu ya mengurangi daerah yang termasuk kumuh. Iya betul. Gitu betul, ya. betul. Kumuh itu ya harus didorong juga dengan jalan lingkungan yang rapi. Gitu. Tapi tadi kan Pak 400 jalan desa naik status jadi jalan kabupaten. Nah tahun ini sudah ada yang dianggarkan belum Pak? Udah ada lah. Oh sudah ada. Sudah. Kan selesai 2022 ya. Oh 2022 kemarin tuntas yang 600. Berarti ya. Ini udah konsen ke sudah ada yang dibangun. Oh gitu. sudah ada yang dibangun. Insyaallah ada. Ada ya di beberapa wilayah tapi belum semua paling baik ya. Apa udah sudah menyangkut semua kecamatan nih? Belum semua ya. Bertahap ya. Bertahap. Jadi kalau poros desa ya ada beberapa ruas lah jalan poros desa ya. Yang dibangun di tahun ini juga gitu. Oh ini
tugasnya dinas PU, Pak ya. Iya. Dinas PU luar biasa tugasnya. Masih nambah kerjaannya. Terus tidak berhenti, sekarang ada lagi infrastruktur pasum-pasum yang diserahkan dari perumahan juga itu menjadi agenda juga ya. Iya. Bertambah. Nah, Pak Haji, ini untuk persoalan jalan sepertinya di era Bupati Serang Butatu ini kayaknya ya akan tuntas nih ya. Ya, amin, amin. Kemungkinan ini ya mudah-mudahan sih tuntas ya ini di akhir masa jabatan beliau. Jadi sehingga yang kedepannya periode berikutnya sudah berpikir kepada pemberdayaan, begitu ya, Pak? Iya, siap. Nah, ini sekarang kita beralih ke persoalan yang satunya nih, Pak Haji. Ini kebetulan ini persoalannya sangat klasik nih. Ini hampir terjadi di semua daerah, yaitu sampah. Nah, ini kan tidak pernah berhenti nih keluhan soal sampah dari masyarakat nih. Betul. Nah, ini cara penanganan di pemerintah Kabupaten Serang, kemudian dorongan dari Dewan sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi memang ya persoalan ya masyarakat yang disampaikan, ya aspirasi lah. Ini sekarang ini beralih nih gitu ke urusan sampah gitu. Jadi sekarang ya sampah ini jadi persoalan ya menyeluruh sepertinya ini yang saya amati gitu ya, meluruh di seluruh kecamatan di Kabupaten Serang gitu. Nah, makanya kan ada yang sudah dialihkan itu 15 kecamatan kalau nggak salah. Pengalihan kewenangannya dari LH ke kecamatan. Oh, sekarang sudah ada berapa, Pak? Ada 15 kecamatan yang sudah diberikan kewenangan ya untuk mengelola sendiri mengelola sampah. Ini maksudnya agar mendekatkan pelayanan ya terhadap titik persoalan itu gitu ya. Tapi pantauan Pak Haji sejauh ini gimana hasil realisasinya? Ya tetap sih ininya gitu ya, karena memang sepertinya ya tumpukan sampah ini kesadaran masyarakat deh ya lebih cepat gitu kayaknya dibandingkan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik oleh dinas lingkungan hidup maupun oleh kecamatan. Gitu ya, terutama daerah-daerah yang padat penduduk. Gitu ya, contohnya di Keramat Watu gitu ya, Serang Timur, Ciruas. Yang ya ada pasar gitu, coba Ciruas itu lihat kan, waktu pasar menjadi keluhan masyarakat. Ya pasar di dekat jalan utama gitu kan, wah sampahnya numpuk gitu. Ini faktornya apa, Pak Haji? Apakah memang kesadaran masyarakat yang belum? Padahal upaya pemerintah kan dengan membagi itu kan sudah luar biasa. Ya, jadi memang ya harus komprehensif lah gitu ya. Saya katakan langkah-langkah yang harus diambil terkait dengan sampah ini, dan pemerintah daerah harus betul-betul memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan sampah ini. Ya, jangan sampai ke depan ini kalau kitanya nggak serius gitu kan, ini jadi menjadi permasalahan besar gitu sampah di Kabupaten Serang ini. Saya kira Kabupaten Serang masih bisa ini, walaupun saya sudah melihat pemandangan-pemandangan yang nggak bagus lah begitu. Tetapi ya makanya ya nanti bisa Kang Nijar nanti kita lihat-lihat lah gitu ya jalan. Nggak usah yang jauh-jauh di tempat saya misalnya di Kecamatan Keramat Watu bisa lah. Yang sering saya lihat yang saya sering lewati begitu kan, kelihatan tol itu. Itu luar biasa, menjadi pemandangan yang pemandangan yang nggak bagus gitu. Di samping terhadap kesehatan juga ini pasti akan mengganggu kesehatan masyarakat. Gitu, makanya sekali lagi pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang besar ya terhadap penanganan masalah sampah ini. Ya, dan ininya harus komprehensif. Gitu. Artinya bukan hanya dari pemerintah daerahnya saja, tapi masyarakat juga harus diberikan kesadaran, gitu ya, kesadaran bagaimana cara mengelola sampah yang baik, begitu, ya, untuk mengurangi tumpukan itu, ya, misalnya dipisahkan, ya, dipilah,
ya ada yang disebut bank sampah itu kan, ya kira-kira dipilah ekonomis itu ya, yang bernilai ekonomis bisa dimanfaatkan kan gitu kan, ya sehingga tidak mengurangi walaupun nggak terlalu ini gitu ya, sedikit mengurangi lah volume sampah yang untuk dibuang volume ke sampah. TPS ya. Nah itu jadi ada penanganan di rumah juga, ya diberikan pemahaman ke masyarakat, selain ya jangan sampai buang sampah sembarangan. Menjadi tugas bersama itu Pak ya. Itu menjadi tugas bersama. Makanya ya di teman-teman dewan juga saya sering menyampaikan ya pada saat ketemu ya silaturahmi atau pada saat reses ya bisalah diberikan masukan edukasi ya kepada masyarakat begitu. Kemudian menggerakkan kayak organisasi kepemudaan, komunitas, Karang Taruna atau misalnya forum pemuda dan sebagainya, gitu kan, bisa diberdayakan, gitu kan, untuk sekali lagi mengurangi tumpukan-tumpukan sampah rumah tangga dulu aja ya. Ya, jadi yang bisa dimanfaatkan begitu kan. Nah itu saya kira di sampingnya tadi yang terpenting adalah pemerintah harus ngambil langkah-langkah ya, dan problem masalah sampah ini juga karena di Kabupaten Serang ini belum punya tempat pembuangan sampah akhir TPSA ya Pak ya? TPA ya. Jadi tempat pembuangan akhir. Nah ini yang tadinya di Cilowong, ya kan, kota sekarang sudah jadi asetnya kota. Nah ini nanti akan mengganggu gitu. Ya, terus kabupaten buang kemana nih Pak sementara ini nih? Ya dengar-dengar sih di Cilegon. Gitu. Cilegon. Kerjasamanya dengan Cilegon sekarang gitu. Ya cuman ya bagaimanapun Kabupaten Serang harus punya gitu. Misalnya mau dipecah per wilayah, misalnya kalau ngikuti daerah pemilihan misalnya kan. Ya mangga gitu kan, ya tapi atau misalnya dibuat 2 titik ya di barat dan di timur misalnya, tapi harus ada itu minimalnya 1 ya kan gitu. Dulu ada wacana itu Pak, ada wacana stasiun peralihan akhir ya sampah itu tuh ya. Nah, itu gimana tuh Pak progresnya, kan katanya mau dibikin tiap dapil. Dulu ada stasiun peralihan, jadi disimpan di 5 dapil itu, nanti baru diangkut ke pusat. Diolah, ya itu belum ini. Ya baru pembebasan lahan yang akhirnya ada permasalahan Kadis RH itu ya. Nah itu. Persoalan banyak itu ya. Iya. Yang jelas belum ditindaklanjuti gitu. Tapi memang ya kita harus pemerintah harus konsentrasi gitu ya, konsentrasi, ambil langkah-langkah solusinya. Sekarang ini ya kayak misalnya pengadaan armada kan sudah itu ya. Betul. Cuman ya kan ya cukup lumayan anggaran. Lumayan Pak ya, cator gitu, juga. Kemudian mobil truknya kan, terus kontainernya gitu kan sudah disiapin untuk kontainer tiap kecamatan sudah diadakan beberapa titik gitu. Nah ini ya langkah-langkah itu ya. Saya kira cuman memang ya kalau konvensional ya seperti itu, ini akhirnya apa yang tadi saya sampaikan, jadi tumpukan sampah itu lebih cepat dibandingkan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Ini jangan sampai seperti ini. Jadi harus ada langkah-langkah yang lain ya, yang sifatnya inovasi terobosan begitu ya. Seperti menggunakan mogot ya, kalau ada itu di Kota Bogor Tapi kalau salah di Baros juga sudah mulai itu Pak. Sudah mulai. Jadi saya kira alternatif seperti misalnya bank sampah, gitu ya, digalakan lah di tiap lingkungan begitu misalnya. Ya ini kan bisa mengurangi gitu. Kemudian ya jangan sampai ngebuang asal. Karena kadang-kadang ada yang mulai aja numpuk udah lanjut tuh. Cepat itu. Oh ini tempat sampah. Nah, ini ada contohnya di sana. Aduh, susah sekarang. Iya, Pak. Itu jadi tumpukan sampah padahal itu jalan umum gitu. Tapi emang kabar yang beredar itu katanya bukan warga situ Pak yang ngebuang di yang tempat transit sampah itu, yang sampah-sampah liar itu Pak. Yang jelas pasti dengan warga terdekat lah. Iya pasti ya Pak ya. Warga terdekat. Gitu, terlepas dari ada isu. Ya kalau misalnya
tumpukan sampahnya di Keramat enggak akan mungkin lah kalau orang Cirwas yang buang kan gitu. Pasti orang warga ya sekitar Keramat Watu. Berarti harus ada yang jagain tuh, Pak. Iya. Itu udah pernah dibersihin tapi ya sekarang numpuk lagi. Nah, inilah jadi intinya ya mungkin ada yang lebih ahlinya lah begitu ya. Di Dinas Lingkungan Hidup ini harus ada langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh kecamatan, desa, kemudian oleh masyarakat gitu. Sehingga ini menjadi upaya ya bersama ya, mudah-mudahan persoalan sampah ini bisa ya ditangani dengan baik. Gitu. Nah, saya kira kalau Kabupaten Serang masih bisa lah gitu. Bisa ya, Pak ya. Gitu kan, karena ya kepadatannya juga belum terlalu padat gitu. Penduduk ya masih banyak wilayah-wilayah 1,6 juta. 1,6 juta. Dari luas 1.700 km persegi. Gitu. Lumayan, Pak ya. Penduduknya banyak juga. Jadi itu pemirsa ya. Jadi sekarang dari DPRD Kabupaten Serang ini lagi konsen untuk mendorong pemerintah fokus dalam penanganan jalan dan juga sampah, terutama sampah. Nah, ini beberapa upaya sudah dilakukan ya Pak ya, pemerintah Kabupaten Serang dengan membagi tugas dengan kecamatan. Nah, sekarang 15 kecamatan sudah menangani secara mandiri. Nah, ini tinggal berarti tugas bebannya berkurang di Dinas Lingkungan ya Pak. Berarti di kecamatan ini tinggal gencar Pak ya. Kerjasama dengan pemerintah desa. Berlomba-lomba lah. Iya, berlomba-lomba untuk menangani sampah bersama-sama, terutama ini kesadaran masyarakat Pak ya, yang perlu masih banyak edukasi, pemahaman karena di sungai-sungai juga kadang-kadang main lempar. Iya, asal lempar aja. Seenaknya gitu kayak sungainya, padahal itu kan mencemari lingkungan, dampaknya juga ke kesehatan Pak ya. Kesehatan bisa juga bencana begitu kan. Betul, itu kemana-mana ya dampaknya. Ini masyarakat Kabupaten Serang khususnya apa yang disampaikan tadi Pak Wakil Ketua Dewan ini supaya dipahami lah, maksudnya ini kan pembelajaran untuk kita semua bahwa sampah ini memang harus menjadi musuh kita Pak ya. Jadi musuh kita harus kita bersihkan, kita tuntaskan. Jangan hanya mengandalkan pemerintah Pak ya. Betul. Ya, tapi untuk tahun ini betul-betul konsen Pak ya untuk penanganan sampah. Tapi untuk pembangunan TPSA itu ada rencananya kapan Pak nih? Iya, nah ini. Karena tinggal kabupaten yang belum punya betul. Sepertinya ya. Ya kita sebetulnya tanah masukan sudah ada. Oh, lahannya sudah ada di mana tuh Pak? Di itu Bojong Menteng kan. Bojong Menteng, yang itu kan sudah dibebaskan kan. Di Tunjung Teja. Tinggal ya, jadi tinggal ini aja, kalau misalnya ya masyarakat sekitarnya clear gitu. Clear ya, terima kalau tidak ada persoalan ya udah kita bisa manfaatkan sebetulnya. Jadi tanah sudah ada sebetulnya. Untuk kepentingan bersama. Tinggal langkah-langkah berikutnya aja. Mungkin ya pendekatan dengan masyarakat seperti apa, kompensasinya seperti apa. Nah, ini harus ada komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat. Yang penting ada, kalau memang di situ nggak layak, ya harus seperti apa kan gitu. Berarti kan harus cari tempat yang lain. Mau sampai gitu. Kapan? Iya. Ya, jangan jangan kita pembiaran begitu kan. Ya, udah tahu misalnya di situ misalnya nggak layak misalnya, kemudian kita nggak ngambil langkah-langkah alternatif gitu. Gitu. Nah, ini ya jangan sampai seperti itu. Kalau itu bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Apa kendalanya? Ya, komunikasikan gitu tuh. Ya. Jadi ada langkah-langkah. Kalau nggak bisa ya berarti harus cari tempat lain kan gitu. Cari tempat lain. Ya, harus ada lah secepatnya. Atau ya seperti di daerah-daerah lain ada yang pakai mesin Pak. Jadi penghancur sampah tuh ya, yang menjadi itu kan asap, namanya alternatif ini itu alternatif, pengelolaan sampah. Ya, itu bisa menjadi alternatif bisa. Ya untuk diterapkan di Kabupaten Serang. Jadi untuk tahun ini anggaran untuk penanganan sampah lumayan juga berarti Pak ya? Ada. Untuk penanganan jadi sampah. Disebar di kecamatan juga kan, ada yang 5 kecamatan itu kan. Oh, di 5 kecamatan. Iya. Itu. Ya oke Pak Haji, ini luar biasa nih obrolan kita dengan Pak Haji Mansur Barmawi, Wakil Ketua 2 ya Pak ya? Iya, dari Kabupaten Serang, beliau dari fraksi PKS nih. Pak, ini udah mau periode, kan cuma 3 periode Pak ya? Nggak dibatasi. Oh, nggak dibatasi ya? Iya. Kalau berarti masih di kabupaten apa? Saya serahkan ke
pimpinan partai aja. Gitu. Iya. Ya kan kita perlu orang-orang Namanya seperti kader Bapak. mah ngikut aja lah. Siap, saya Iya. doakan Pak ya, semoga Iya, siap. semoga Kang Nijar. sukses ya kalau misalkan Sama-sama mau mudah-mudahan. naik ke provinsi, jangan lupakan Apa? kabupaten gitu Pak. Siap. Ya gitu. Ya itu pemirsa ya, bincang-bincang saya dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bapak Haji Mansur Barwawi, SPMM. Mudah-mudahan memberikan informasi, menginspirasi dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Serang, khususnya umumnya di wilayah Provinsi Sumsel dan nasional ya. Ya mudah-mudahan Pak, terima kasih. Sama-sama, Kang Nijar. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Siap. Bisnis Banten Channel. Jangan Iya. lupa Pak ya, subscribe, like, share, and comment channel Siap. kita ya, ada Siap. di YouTube. Tentunya mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi pemirsa dengan konten-konten yang tentunya lebih menarik bersama para wakil rakyat. Ya, kita akan berkesinambungan dengan para wakil rakyat, ada apa saja, program apa saja yang memang untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Serang. Itu Ya. saja pemirsa Bisnis Banten Channel. Mungkin nanti lain waktu kita akan bertemu lagi. Salam sehat, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang Siap. menjalankan ya Pak, karena ini lagi Amin. momennya suasana puasa. Terima kasih, saya undur diri sejenak. Tapi sebelum undur diri lupa Pak nih, ada closing statement Pak nih, harapan dan pesan-pesan buat masyarakat nih Pak sebelum Iya. saya tutup. Ya, terima kasih Bisnis Banten Channel ya. Kang Nijar. Yang jelas ya, kita semua harus tetap semangat begitu kan. Semangat dan ya kita bisa kompak semuanya gitu, dan semuanya mudah-mudahan sehat selalu gitu. Itu saja mungkin Itu Kang saja. Nijar. Siap, Ya, siap, terima Pak Haji. kasih semuanya. Ya, terima kasih. Oke, begitu pemirsa Bisnis Banten Channel, kita undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Bisnis Banten Channel, media informatif, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.